Dimulai dari statementnya Yusuf Kala ya, mengatakan bahwa uh, jumlah Tionghoa di Indonesia ini hanya 5%, tetapi menguasai lebih dari separuh, lebih dari 90% perekonomian Indonesia. Ya, dan itu betul statement yang sangat rasis, walaupun dia sudah berkali-kali menjelaskan, tetapi tidaklah mudah. Ya, karena orang-orang Tionghoa selalu menjadi sasaran kemarahan. Nah, mengapa saya membahas ini, saudara? Ini untuk persiapan di tahun depan, di tahun 2026 akan terjadi ya potensi yang sangat besar ya pergolakan rasisme. Sebentar ya. Oke. Shalom semuanya. Saya sambil benahi internet saya ya, yang ada di Zoom dan di YouTube dan dimanapun Anda berada. Tema kita adalah topik yang sudah lama ditunggu-tunggu, 9 naga dan 9 haji. Ini adalah sebuah pertempuran yang sengit, dimulai dari statementnya Yusuf Kala ya, mengatakan bahwa jumlah Tionghoa di Indonesia ini hanya 5%, tetapi menguasai lebih dari separuh, lebih dari 90% perekonomian Indonesia. Ya, dan itu betul statement yang sangat rasis, walaupun dia sudah berkali-kali menjelaskan, tetapi tidaklah mudah. Ya, karena orang-orang Tionghoa selalu menjadi sasaran kemarahan. Nah, mengapa saya membahas ini, saudara? Ini untuk persiapan di tahun depan, di tahun 2026 akan terjadi ya potensi yang sangat besar ya pergolakan rasisme dan masalah konflik agama dan konflik ras ya. Makanya saya ceritakan dulu, Anda bersiap, Anda maklum, dan Anda sudah mengerti. Dan setidaknya orang-orang kita melihat orang-orang pribumi yang Gen Z sekarang sudah banyak yang muak dengan rasisme dan masalah-masalah agama. Terbukti bahwa yang tertarik dengan masalah agama, perdebatan agama itu sekarang ini adalah orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau yang masih muda-muda nggak mau, ya nggak suka. Ya, bahkan mereka cenderung untuk nggak mau sentuh. Ya, nah itu yang penting yang perlu kita cermati. Namun nanti kita akan bahas satu persatu demi ya tentang 9 naga 9 haji serta tentang rasisme di Indonesia. Bahkan anak-anak muda Indonesia sudah muak dengan keadaan yang di Indonesia dan mereka lebih suka untuk pergi. Itu ya Taghar Kapur aja dulu ini adalah Gen Z ya. Dan mereka banyak yang keluar ke sini ke Eropa dan sangat menarik sekali perginya justru ke negara-negara kafir. Mereka tidak pergi ke Arab atau ke Turki atau ke Pakistan, tapi perginya ke Eropa atau ke Amerika ya. Dan mudah-mudahan ya ini akan menjadi hal yang positif. Pembahasan kita ini akan menjadi berkat. Jangan lupa di like, di share ya, dan diviralkan ya saudara ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya, para haters ya, rugi kamu ya. Karena kamu tidak akan mendapat diskusi yang tajam dan terbuka, bebas bicara seperti ada di dalam komunitas ini. Ya, sebentar, saya ini masih belum bisa connect ya. Saya udah siapin gambar bagus-bagus ya. Oke, mungkin masalah 9 naga ini ya, belum bisa ya, saudara ya. Gagal terus ya, lompat terus ya. Saya sudah siapkan video-video bagus juga ya. Hmm, 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 hmm. Belum bisa ya, saudara ya.
Oke, di tengah kita sudah ada Pak Teddy Permesta di Amerika, juga ada ini Profesor Ompung Toba yang ada di Konoha, dan juga teman-teman kita yang lain ya. Pak, mudah-mudahan, oh ini Pak Andi juga sudah masuk nih ya, Pak Andi Van Java sudah masuk, dan juga mudah-mudahan nanti Pak SK bisa menyusul ya. Mudah-mudahan Pak SK juga menyusul. Ini bentar ya. Nggak seru nih ya, ini kalau lagi bicara tiba-tiba mandek-mandek, ini nggak seru nih internetnya nih. Pak Frans Disi ada juga, Bu Ellen ya, sudah ada di sini. Oke, mudah-mudahan bisa nih ya. Sekali lagi coba ya, ini kita kasih satu video dulu ya. Oh bisa nih, bisa ya. Udah ya. Sebetulnya dari video ini, saudara ya, sebenarnya kita sudah lama ingin membahas. Cuman waktu itu kita belum ada waktu dan kita mau persiapkan semuanya detail. Ya, data-data lengkap, ya, pelajarannya, tentu saja perspektif. Nah, di sini semua sudah ada para pengamat Konoha yang ada di Amerika, di Eropa, di Konoha sendiri dan di seluruh dunia. Sambil jangan lupa bawa tuak masing-masing dan juga kacang goreng, kacang geletik, atau kacangnya sendiri-sendiri. Nah, mungkin pertama kali kita sambut dulu ya untuk sahabat kita Om Bung Toba yang sudah lama menghilang dari orbit muka bumi ini. Silakan Om Bung Toba, dipersilakan. Tes suara Pak Paul. Merdu, luar biasa. Merdu, ya luar biasa. Ya menghilang dulu Pak. Karena dulu. Saya pikir saya istirahat dulu. Saya lihat juga situasi geopolitik Israel sudah jauh lebih kuat posisinya dan nggak akan mungkin dihancurkan Pak Paul gitu. Sulit. Jadi malah kemudian kemarin kita bahas jangan-jangan Iran dan Indonesia ini dimanipulasi cuacanya oleh Israel. Balas dendam, bisa kan? Jadi. Bisa banget. Jadi. Dan 75% menurut saya bilang. Dan juga propaganda-propaganda yang negatif terhadap Israel, ya istilahnya itu hoax dan segala macam itu untuk menyerang Israel dan menghancurkan negara Israel dan bangsa Yahudi itu sepertinya sudah gagal ya, meskipun Qatar sudah invest habis-habisan di situ ya, di seluruh dunia lah, di lembaga pendidikan, lembaga keuangan, aktivis, politisi, partai-partai di Barat, itu dia udah tabur duit semua, tapi kelihatannya gagal juga untuk menghancurkan Israel. Jadi kedepannya ini justru informasi yang benar ini sudah mulai muncul Pak. Pelan-pelan itu saya lihat negara-negara Arab menyadari bahwa diksi yang mereka ciptakan dari sejak tahun 1948 tentang keberadaan negara Palestina, karangan mereka ini tentang adanya suatu negara Palestina, itu lama-lama pelan-pelan itu gugur. Kenapa? Karena bukti-bukti sejarah nggak mendukung. Kemudian juga ya kalau kita lihat makin sadar Pak Paul mereka ini sepertinya gitu. Kecuali mungkin hanya tinggal Iran yang masih mendukung ya, dan beberapa kelompok-kelompok radikal mendukung pemusnahan negara Israel dan penyebaran paham antisemitisme. Dan sepertinya juga saya berusaha membendung supaya pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen tidak terpengaruh dengan narasi palsu yang diciptakan oleh kaum muslim ini Pak Paul gitu. Itu aja sebenarnya sih. Intinya di situ aja, dan kelihatannya ini sudah mulai menunjukkan hasil. Dan di medan tempur juga Israel itu sangat kuat, bahkan dia mulai membantu Ukraina, karena bagaimanapun Rusia tidak mungkin terlepas dari serangan 7 Oktober gitu. Jadi Israel sudah mulai membantu teknologinya kepada Ukraina mulai terang-terangan. Kenapa? Karena posisi Israel sudah jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Bahkan Rusia sekarang posisinya lebih lemah, sangat lemah, dan kemungkinan akan jatuh. Putin bisa jadi jatuh Pak Paul kalau nggak hati-hati. Oke, kita kembali ke pembahasan kita hari ini. Jadi dari mulai topik yang Pak Paul mau angkat ini, saya coba mengumpulkan data-data yang saya punya
Walaupun terakhir ini agak sulit ya karena listrik sering mati Pak kalau di pinggiran ini Pak gitu. Jadi nggak tahu apa karena dampak dampak dari banjir dan gempa bumi kemarin, kita nggak ngerti juga. Kan Oke, udah kita kirim bantuan ke sana. Bantuan. Canda Pak, cuman nggak seberapa. ya nggak apa-apa, santai Pak. Jadi ini, oke, jadi kita selama ini sering dengar 9 naga. Apa ini 9 naga? Siapa-siapa aja orangnya ini. Ya kita buka aja lah di channel Pak Paul ini ya. Jadi sebetulnya pertentangan antara ekonomi pribumi dengan non pribumi ini sudah panjang sejarahnya Pak. Dari sejak zaman kolonial. Tetapi kalau kolonial itu bisa memanfaatkan orang-orang Tionghoa ini untuk menjadi petugas administrasi pemerintahan kolonial, kemudian juga membangun infrastruktur, tapi mereka pasti diberikan hak untuk pengelolaan ini ya, hasil bumi dan lain-lainnya gitu ya. Tentu kan namanya bisnis ya pasti ada imbal, ada inilah, ada terima, ada beli gitu ya, ada yang memberi gitu Pak Paul. Nah, jadi dari zaman dahulu kalau kita lihat hampir 80% infrastruktur yang ada di bumi Indonesia ini, atau katakanlah dulu mungkin di Hindia Belanda, itu adalah uang pajak yang dibayarkan oleh orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa kepada pemerintah kolonial untuk membangun apa? Membangun infrastruktur. Jadi bukan uang pemerintah kolonial itu Pak, bukan. Itu dari bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa ini, dan ya bisnis dari pemodal-pemodal asing lah yang buka perkebunan dan lain-lainnya gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat Indonesia merdeka, timbullah keinginan untuk merebut ini kekuatan ekonomi ini dari pengusaha Tionghoa ini kepada pengusaha pribumi. Kita lihat dari mulai kabinet pertama, kabinet kedua, kabinetnya sampai kabinetnya Kasimo. Sistem Alibaba itu yang dikemukakan oleh siapa? Itu tokoh politik Islam itu, si ini Nasir dan segala macam itu. Tujuannya adalah mematikan ekonomi orang-orang Tionghoa ini dan membangkitkan ekonomi pribumi atau orang-orang Islam, gitulah ceritanya ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya sampai pemerintahan Soekarno berakhir, kemudian masuk Orde Baru, kemudian masuk reformasi ini, pengaruh ekonomi keturunan Tionghoa dalam perekonomian bangsa Indonesia ini tidak bisa dihilangkan Pak Paul. Itu nggak bisa dihilangkan. Dia hanya bisa berubah bentuk gitu ya. Siapa bilang Soekarno tidak merangkul sebagian orang Tionghoa untuk kepentingan dia? Ya, seperti misalkan dulu pemiliknya toko buku Gunung Agung itu. Ada beberapa pengusaha-pengusaha Tionghoa lainnya yang dekat juga dengan orang-orang Islam ya, terutama dengan Hamka gitu ya. Jadi kalau kita katakan bahwa ekonomi ini diarahkan kepada rasisme, kurang tepat, karena ideologinya dalam ilmu ekonomi ini hanya uang dan profit, keuntungan Pak Paul. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari oleh orang-orang sebelah ini Pak Paul. Jadi kalau kita lihat, kalau di zaman Pak Harto itu ada yang namanya kelompok Tapos ya, itu Pak Harto memanfaatkan mereka untuk membangun ekonomi. Nah, di zaman reformasi ini lahirlah yang 9 naga ini. Siapa lahirnya 9 naga ini? Ya kita buka sama-sama di YouTube banyak ya, di media-media. Ya pertama itu ya Grup Jarum, Robert Budi Hartono dan bersaudara. Kemudian Rusdi Kirana itu Lion Air Group. Ketiga Sofyan Wanandi, Santini Group. Edwin Suryajaya, Saratoga Group. Jacob Sutoyo, Grup Tate Group. Kemudian James Riyadi, Lipo Group. Tommy Winata, Artagraha. Kemudian Anthony Salim Group. Kemudian Datuk Sri Tahir, Mayapada Group. Nah inilah yang disebut orang sebagai 9 naga. Nah itu. Kemudian kalau yang kita lihat, siapa yang sekarang ini digadang-gadang untuk menyingkirkan ekonomi orang Tionghoa ini dan menggantinya dengan ekonomi pribumi atau ekonomi Islam atau apa. Tapi saya nggak yakin sih ada ekonomi Islam dalam bentuk korporasi. Itu misalnya Haji Isam, dia bidangnya pertambangan di Kalimantan Selatan. Haji Kala itu otomotif di Sulawesi Selatan. Haji Aksa itu otomotif juga di Sulawesi Selatan. Haji Rasid itu pertambangan di Kalimantan Selatan. Haji Leman itu perkebunan.
di Kalimantan Selatan, Haji Ijai pertambangan di Kalimantan Selatan, Haji Hanif itu orang Medan di Sumatera Utara perkebunan juga. Kemudian Haji Robert itu di Maluku Utara pertambangan, dan Haji Ciut di Kalimantan Selatan ini juga pertambangan. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri bisnis, kalau 9 naga yang keturunan Tionghoa ini, dia punya pergerakan di bidang bisnis itu perbankan, properti, dan perdagangan, ya. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri bisnisnya apa kalau 9 naga. Yang jelas pasti sektor konsumsi, ya, food and beverage, food consumption, kemudian properti, agribisnis, perbankan. Jadi ini sektor konsumsi, jadi yang langsung dikonsumsi oleh publik atau masyarakat. Nah, fokusnya di mana kalau bisnisnya 9 naga? Di kota-kota besar dan pusat keuangan, ya di mal-mal, kemudian ya rata-rata di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, kemudian yang menjadi marketnya siapa? Ekonomi marketnya adalah konsumsi rakyat gitu. Nah, sementara kalau kita lihat 9 haji ini di mana? Di luar daerah. Jadi mereka ini kebanyakan pengusaha-pengusaha daerah, Pak Paul. Dan bisnisnya 9 haji ini rata-rata kalau saya lihat itu adalah pertambangan, perkebunan, otomotif, dan infrastruktur. Nah, jadi kalau orang-orang Tionghoa itu berusaha memindahkan uang itu secara bisnis dari kantongnya rakyat dengan menjual konsumsi kepada kantongnya korporasi, kepada perusahaan. Tetapi kalau 9 haji itu memindahkan duit dari kantongnya pemerintah ke kantongnya mereka, Pak Paul. Nah, itu ciri-ciri bisnisnya berbeda gitu. Jadi kedua sifat bisnis yang 9 haji dan 9 naga ini ya sangat berbeda gitu. Nah, kemudian kalau timbul pertanyaan, siapa itu namanya oligarki? Oligarki ya kedua kelompok ini ya termasuk politisi-politisi yang didanai oleh mereka gitu. Oligarki ya 9 haji dan 9 naga ini, Pak Paul gitu. Nah, kemudian wajibkah pemerintah bekerja sama dengan 9 naga dan 9 haji? Nah, ini kan selalu timbul pertanyaan dari waktu ke waktu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sejarah perekonomian, dari pelajaran ekonomi politik, kalau kita yang dari Fakultas Ekonomi, tidak pernah bisa dihindari bahwa ada perkawinan antara politik dengan bisnis, ya, antara politik dengan keuangan, dan ini selalu akan bergerak bersama. Nggak bisa politik berdiri sendiri tanpa didukung oleh bisnis. Nah, jadi contoh kasus, ya, kalau saya melihat perkembangan perkawinan politik dengan bisnis ini yang paling nyata itu adalah di Korea Selatan, sebelum Korea Selatan semaju sekarang. Jadi dulu ketika Korea pernah dipimpin oleh seorang diktator militer namanya Park Chung-hee, dia melihat banyak pebisnis di Korea ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang jahat-jahat dia penjarakan, Pak Paul. Dia kumpulkan, dia tangkapin semua yang korup-korup ini, pengusaha-pengusaha di Korea ini. Nah, kemudian mereka dipaksa berjanji untuk membantu negara. Ya akhirnya mereka mau. Kemudian negara melepaskan, mengampuni, membantu mereka. Ya walaupun ini sudah kejahatan ekonominya sudah banyak gitu ya. Termasuk Samsung juga gitu. Samsung juga dulu pemilik yang pertamanya juga punya dosa juga terhadap pemerintah Korea Selatan. Nah, kemudian sesudah itu Korea maju ya. Tetapi posisi pengusaha-pengusaha di Korea ini makin lama kan mereka makin kuat. Akhirnya apa? Mereka tidak mau didikte oleh pemerintahan Presiden Park Chung-hee ini. Akhirnya Park Chung-hee tewas dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu Kepala Dinas Intelijen Korea. Ya, dibunuh, ditembak kalau nggak salah ya. Karena apa? Karena tidak bisa dikendalikan oleh para chaebol ini, para korporasi-korporasi ini, istilahnya 9 naganya Korea lah ya. Itu akhirnya dia ditembak gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat, dan trennya hampir sama ya, kecuali di Cina. Nah, kita lihat, ketika perusahaan-perusahaan korporasi ini makin kuat, mereka tidak punya nasionalisme, mereka tidak punya pemikiran-pemikiran yang katanya idealisme pro rakyat. Bagi perusahaan-perusahaan konglomerat ini maupun 9 haji 9 naga, bagi mereka yang penting adalah keuntungan, Pak Paul, adalah profit gitu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi di Konoha? Ya, rata-rata
sekarang ini makin jelas ya terjadi, makin jelas kelihatan. Sesudah reformasi, ya, paling jelas terlihat dari zamannya Mulyono sampai Prabowo ini sekarang. Saya kira peranan apa namanya, peranan oligarki itu kuat di belakang mereka gitu. Jadi pemenangnya bukan rakyat, ini kan sebenarnya menyoblos di kotak suara kan, pemikiran mereka ini kan sudah diarahkan oleh para buzzer ini sebetulnya. Siapa yang membiayai ini? Ya oligarki. Mereka membiayai para politisi-politisi, membeli aparat keamanan baik itu Polri maupun TNI, dengan ini pokoknya apapun mereka akan lakukan. Siap menaburkan dana sebesar apapun gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi bukan berarti ya, inilah kita pelajaran dari bencana alam ini adalah katanya yang mau menutup sawit di acara Natalnya orang Batak kemarin kalau nggak salah di Jakarta itu. Saya nggak yakin sawitnya PT TPL itu akan ditutup, paling akan diberhentikan sementara, nanti jalan lagi. Kemudian kasus pagar laut ditutup nggak, udah jadi daratan sekarang gitu. Nah, jadi ini yang harus dilihat, kekuatan orang punya kekuatan, istilahnya Ahok gitu ya. Orang punya pangkat dengan punya uang, itu lebih kuat yang punya uang, Pak Paul gitu. Jadi jangan pernah lawan orang yang punya duit banyak gitu, karena pasti kita akan kalah gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah nanti ke depannya ini masalah moratorium sawit segala macam pertambangan. Ini saya udah buka Pak Paul. Ini 9 haji ini rata-rata mainnya di tambang sama di kelapa sawit. Sekarang apakah mata pencaharian mereka ini mau ditutup? Nah, sebagian juga 9 naga ada yang main di tambang, ada yang main di sawit juga gitu. Nah, kalau misalkan ini sampai ditutup, ya apa pemasukan buat pemerintah gitu kan? Nah, ini yang jadi persoalan juga. Nah, kalau misalkan kita lihat 9 naga, apa manfaat mereka berikan selama ini? Oh, ada banyak. Ya, meskipun ada beberapa yang perlu ditandai dengan tanda petik. Pertama itu menyerap lapangan kerja dan tenaga kerja. Yang kedua itu mendorong investasi. Ketiga bisa mendorong pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian mendorong inovasi dan teknologi baru. Nah, ini masih belum jelas ya. Tapi kita lihat sekarang Indonesia atau Konoha ini nggak ada teknologi yang baru yang kita lihat gitu ya. Kemudian juga daya saing produk Indonesia. Daya saing kita itu nggak ada, Pak Paul. Kalau kita lihat data-data ekspor, kalau buka-buka buku-buku tentang data ekspor ya dari Departemen Perdagangan, paling ekspor kita itu cuma sawit sama kelapa sawit sama ini sama batu bara paling utama. Nah, inilah yang sekarang menjadi masalah ketika terjadi banjir besar Nabi Nuh di 3 provinsi ini gitu. Nah, itu mau ditutup semua. Bahkan Presiden sendiri mengatakan bahwa sawit itu bisa menggantikan hutan sebagai penyerap air, dan dia mau menyawitkan semua pulau Irian Jaya itu, pulau Papua itu. Ya siap-siap aja bangsa Papua tergenosida. Kenapa? Karena mereka biasa hidup di hutan, bukan di lahan sawit, kan gitu. Orang dulu banyak puji-puji Mulyono, infrastruktur di Papua, loh infrastruktur itu buat kepentingan oligarki, bukan buat kepentingannya rakyat Papua. Rakyat Papua itu hidup di alam gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya 9 naga itu ya banyak. Mereka mensupport 2,7 juta tenaga kerja, kemudian juga bisa dikerahkan oleh pemerintah untuk membeli Patriot Bonds sebanyak 20 triliun walaupun bunganya kecil cuma 2%. Patriot Bond itu artinya begini Pak Paul. Pemerintah itu berhutang kepada perusahaan-perusahaan swasta gitu. Itu aja intinya gitu. Nah, kemudian 9 naga juga investasi 20 triliun di IKN, 3 juta rumah Prabowo yang dibangga-banggakan sama si Marwara itu kan gitu kan. Nah, jadi inilah yang data-data yang ada. Nah, dari 9 haji ini saya belum tahu apa yang mereka pernah berikan kontribusinya kepada negara ini gitu ya. Belum jelas gitu. Belum jelas. Bukan saya bilang tidak ada, tapi saya belum dapat datanya gitu. Nah, kalau kita lihat 9 haji ini, ya dia di bidang energi, yaitu migas, batu bara, infrastruktur, dan konstruksi. Jadi proyek-proyek pemerintah. Jadi kalau 9 haji ini, tanpa adanya proyek pemerintah, nggak berkembang mereka, Pak Paul. Karena apa? Daya inovasinya kurang. Ya.
kemudian kemampuan kewirausahaannya kurang dibandingkan pengusaha-pengusaha Tionghoa ini gitu. Kalau mereka nggak disupport oleh proyek konstruksi dari pemerintah, ya nggak bisa, Pak Paul. Nah, kemudian daerah yang kaya sumber daya alam ini kan ada waktunya habis. Ada waktunya alam ini, lingkungan ini rusak, seperti sekarang aja udah rusak kan, udah kita lihat sama-sama. Nah, jadi kalau ngelihat data-data yang ada ini, apa namanya ya, kesulitan kita itu adalah mengendalikan korporasi ini. Sama dengan di Korea itu, ketika pemerintahnya itu harus korban, presidennya harus tewas ditembak, Park Chung-hee, oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah dipelihara dan dibina oleh pengusaha-pengusaha dalam chaebol ini. Ya di Konoha juga sama, ya, hampir-hampir sama. Apalagi satu hal, kesulitannya di Konoha ini, partainya terlalu banyak, Pak Paul, gampang sekali beli partai. Partai A kasih berapa triliun, berapa ratus miliar. Partai B tinggal kasih. Yang penting mereka punya kemauan, mereka punya dapat HPH, mereka dapat hak pengusahaan tambang. Itu semua bisa digolkan lewat DPR. Gampang sekali. Ada nggak DPR sekarang partainya yang teriak soal kerusakan lingkungan dan banjir dan sumber dan kerusakan alam ini? Nggak ada, Pak Paul. Semua adem ayem semua. Jadi artinya apa? Rakyat nggak usah terlalu banyak mimpi tentang kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Kalau melihat kondisi yang ada dengan sistem multipartai ini, bagaimanapun korporasi pasti akan menang. Ya, korporasi, perusahaan, oligarki, 9 naga, dan ante-antenya di pemerintahan maupun di aparat keamanan pasti akan menang. Nggak akan mungkin bisa melawan rakyat gitu ya. Kalau melihat yang ada ini. Adapun sekarang ini paling cuma ngulur waktu, nanti dimulai lagi. Nah, berbeda dengan di Cina. Cina agak unik, Pak. Karena satu, di Cina ini tidak multipartai, satu partai. Jadi tidak ada satu pengusaha pun yang bisa menguasai Partai Komunis Cina. Nggak ada. Kenapa? Begitu kuatnya jenjang ke politik ke partai di sana gitu. Partai melebihi semuanya, melebihi negara, Pak. Melebihi perusahaan-perusahaan swasta. Karena partai yang menentukan arah negara. Nah, kalau di Konoha siapa yang menentukan arah negara? Nggak jelas, Pak. Gitu. Dulu juga kita sebenarnya cenderung agak-agak mendekati ke multipartai ya Golkar dengan partai TNI lah katakan ya yang berkuasa. Singapura juga partainya sedikit, partainya si Lee Kuan Yew yang berkuasa gitu. Begitu masuk ke multipartai akan gampang sekali dibeli oleh oligarki seperti yang terjadi di Konoha. Jadi kalau kita mau memperbaiki Konoha ya rubah dulu sistem kepartaiannya. Partai nggak terlalu banyak, kalau perlu multipartai. Kenapa? Supaya seleksi anggota DPR, seleksi pimpinan-pimpinan daerah itu jauh lebih ketat gitu ya. Tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi nggak bisa cuma menangani masalah. Kalau di kita ini kan yang penting itu apa ya? Kalau orang Batak bilang kata-kata itu akan bisa membayar hutang. Nggak bisa seperti itu dalam bernegara. Ya memang sistemnya harus dirombak total. Reformasi ini merusak semua sistem politik dan perekonomian kita dengan sistem yang ada ini. Kenapa? Ya nggak jelas siapa yang mau diikutkan. Partai-partainya juga sama dikendalikan oleh oligarki. Pemimpinnya juga sama gitu. Bahkan kalau perlu ya pimpinan partai, pimpinan perusahaan ini, pemilik perusahaan ini ikut politik, bikin partai sendiri gitu. Kalau perlu gitu. Makanya kalau saya ngelihat mappingnya Indonesia untuk kedepannya suram, Pak Paul. Nah kira-kira begitu. Rakyat nggak akan mungkin menang melawan para oligarki ini. Jadi siap-siap aja terima nasib. Ya, kecuali ya orang-orang seperti di Papua yang bisa melawan. Kalau tempat daerah lain udah nggak bisa, Pak. Oke, itu dulu Pak Paul. Mungkin yang lain sih bisa menambahkan atau diskusi. Terima kasih, Pak. Oke, saya mau tampilkan satu video lagi. Ya, menyangkut